Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izinkan saya untuk berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yakni Pak Alfa Beriansyah selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Rida Olyadani dengan NIM B1B1222031 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang berjudul Peran Kepemimpinan dari Kelompok 4. Langsung saja kita masuk ke penjelasan peran kepemimpinan. Di sini saya mengambil peran kepemimpinan karena tugas ini untuk melihat peran kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kepemimpinan dalam meningkatkan efektivitas di organisasi dengan pada fokus penerapan gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan yang efektif berperan penting dalam memotivasi karyawannya, menciptakan budaya kerja yang positif, serta mendorong kinerja organisasi yang berkelanjutan. Teori kepemimpinan transformasional dari Bass dan Reggio pada tahun 2006 digunakan sebagai kerangka utama untuk menganalisis bagaimana pemimpin ini mempengaruhi bawahannya melalui visi, inspirasi, dan pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan teknis analisis data. Yang digunakan dalam adalah analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan motivasi kerja, loyalitas, dan inovasi dalam organisasi. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Dalam dunia organisasi yang modern, kepemimpinan menjadi salah satu elemen kunci dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai motivator, komunikator, dan agen perubahan. Peran pemimpin dalam membentuk budaya kerja, mendorong kolaborasi di dalam tim, serta meningkatkan produktivitas menjadi semakin krusial di tengah tuntutan globalisasi dan persaingan yang ketat. Menurut Bass dan Reggio, kepemimpinan transformasional melibatkan proses di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk bekerja melampaui kepentingan pribadi demi mencapai tujuan kolektif organisasi. Kepemimpinan ini ditandai oleh 4 komponen utama. Kita masuk ke dalam metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur atau literature review yang berupa sumber-sumber data yang diperoleh dalam jurnal ilmiah, buku akademik, dan artikel yang relevan mengenai kepemimpinan transformasional serta efektivitas organisasi. Literatur yang digunakan berfokus pada publikasi dalam 2 dekade terakhir pada tahun 2000 sampai 2024 untuk memastikan relevansi dan aktualitas teori serta hasil penelitian. Masuk ke jenis penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi atau konten analisis yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan informasi yang terdapat dalam sumber-sumber literatur. Peneliti membanding temuan dari berbagai studi untuk melihat kesesuaian dan perbedaan dalam penerapan peran-peran kepemimpinan yang dikemukakan Bass dan Reggio. Kepemimpinan transformasional melibatkan proses di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk bekerja melampaui kepentingan pribadi demi mencapai tujuan kolektif organisasi. Melalui teknik ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bersifat konseptual dan tematik mengenai pentingnya peran strategis kepemimpinan dalam mendukung efektivitas organisasi serta pengembangan sumber daya manusia. Kita masuk ke pembahasan jurnal. Di sini ada jurnal yang saya cari sendiri, yakni mengenai dakwah dan pengembangan sosial kemanusiaan yang dipunyai oleh Aloy Kamarashid, yang dimana menjelaskan bagaimana peran kepemimpinan dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance di instansi pemerintahan daerah, menganalisis sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good governance telah berjalan optimal, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penerapannya,
sebagaimana yang dikembangkan oleh Bas dan Regio, sangat relevan karena menekankan pada inspirasi, pemberdayaan, dan perubahan positif dalam diri individu maupun komunitas. Yang kedua, pemimpin dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari Putu Yulia Anggadewi menjelaskan bagaimana pemimpin yang efektif mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia, menciptakan budaya organisasi yang sehat, serta menjadi teladan, koordinator, pengambil keputusan, dan pemberi motivasi. Penerapan gaya kepemimpinan yang sesuai dan dinamis, seperti gaya manajer grid, gaya partisipatif, atau gaya konsultatif, mampu meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi secara keseluruhan. Pandangan ini sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional yang dikembangkan oleh Bas dan Regio yang mengemukakan bahwa pemimpin transformasional memiliki peran sentral dalam mentransformasi individu dan organisasi. Peran kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan sumber daya manusia. Faktor pendukung mencakup sikap masyarakat yang positif terhadap program pemerintah desa, kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kabupaten, serta transparansi pemerintah desa yang meningkatkan kepercayaan masyarakat. Melalui lensa teori kepemimpinan transformasional, sebagaimana dikembangkan oleh Bas dan Regio, kepala desa dapat diposisikan sebagai agen perubahan yang tidak hanya memimpin secara administratif, tetapi juga menggerakkan kesadaran kolektif masyarakat menuju visi pembangunan jangka panjang. Teori ini menekankan 4 dimensi utama yang sangat relevan dalam kepemimpinan kepala desa. Pemimpin sebagai penggerak motivasi. Pemimpin memainkan peran penting sebagai penggerak motivasi, baik melalui inspirasi dorongan maupun atau paksakan jika diperlukan. Terdapat 5 tipe kepemimpinan yang diidentifikasi. Yang pertama, kepemimpinan otoriter, paternalistik, laissez-faire, demokratik, dan karismatik. Masing-masing memiliki pengaruh berbeda terhadap motivasi bawahan. Pemimpin yang efektif dalam memotivasi bawahannya cenderung mampu membangun semangat kerja, tanggung jawab, dan produktivitas dalam organisasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan jurnal. Dalam konteks pendidikan, studi oleh Rotua Setiani, Sinaga, dan kawan-kawan menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu menyeimbangkan ketiga peran utama, Mintzberg: interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan. Pemimpin pendidikan yang sukses dituntut tidak hanya mengelola informasi dan sumber daya, tetapi juga menginspirasi dan memotivasi tenaga pendidik serta siswa. Dalam lingkungan pesantren, seperti yang dikaji oleh Syaiful Hakiki dan Abu Hasan Agus R., pemimpin menjalankan seluruh spektrum peran kepemimpinan Mintzberg. Pemimpin pesantren bertindak sebagai figurehead atau kepala figur dalam upacara keagamaan. Leader atau pemimpin dalam membina santri, diseminator nilai akhlak, hingga negosiator dalam menjalin kerjasama eksternal. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks pendidikan keagamaan, peran kepemimpinan menjadi sangat holistik dan mendalam dalam membentuk karakter santri. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa teori Mintzberg sangat relevan untuk menganalisis peran kepemimpinan dalam berbagai situasi. Masing-masing studi memperlihatkan bagaimana pemimpin dapat menyesuaikan peran mereka sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kondisi sosial yang dihadapi. Implementasi peran yang efektif akan memperkuat kinerja organisasi dan mendukung pencapaian tujuan secara berkelanjutan. Masuk ke hasil dari analisis terhadap jurnal-jurnal yang dikaji, menunjukkan bahwa peran kepemimpinan beragam bentuknya, namun memiliki dampak yang konsisten dalam mendorong perubahan dan penguatan organisasi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Haikal Andriansyah, Ika Fitri Handayania, dan Maftuha, menunjukkan bahwa kepemimpinan visioner memiliki kontribusi besar dalam membentuk budaya sekolah yang berkarakter. Hanya menetapkan visi, tetapi juga menjalankannya melalui tindakan nyata seperti menjadi agen perubahan. Masuk ke pembahasan jurnal, dalam konteks dunia kerja profesional, Andi Iwan Iswanto melalui penelitiannya di Hotel Sundamala, Resort Labuan Bajo, menyoroti pentingnya kepemimpinan dalam menghadapi tantangan di era digital. Pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengarah, tetapi juga tampil sebagai teladan yang menunjukkan disiplin dan tanggung jawab. Menjadi motivator yang membangkitkan semangat melalui komunikasi dua arah, serta hadir sebagai rekan kerja yang membangun kedekatan emosional dengan tim.
Pendekatan kepemimpinan seperti ini menciptakan rasa memiliki, mempererat kerjasama dan memperkuat semangat inovatif di kalangan karyawan. Penelitian lain yang memperkuat temuan di atas adalah kajian yang menyoroti kepemimpinan dalam era transformasi digital. Pemimpin dalam jurnal tersebut tidak hanya dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga harus mampu menjadi jembatan bagi anggota tim dalam proses adaptasi. Pemimpin bertugas menciptakan suasana yang mendukung inovasi, membangun ruang dialog, serta memberikan arahan yang memampukan tim untuk menghadapi perubahan tanpa kehilangan semangat kerja. Lanjut, pada lingkup organisasi mahasiswa, Jurnal Karya Nanda Cecaria dan Wahyu Eko Pujianto menunjukkan bahwa pemimpin yang berperan aktif dalam mengelola perubahan organisasi mampu meningkatkan keterlibatan dan motivasi anggota. Pemimpin dipandang sebagai motor utama dalam merancang, mengarahkan, dan memastikan keberhasilan transformasi organisasi dengan menekankan pada komunikasi yang efektif, visi yang kuat, dan pembentukan budaya perubahan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemimpin dalam menciptakan ruang partisipatif dan menjadikan anggota merasa terlibat dalam proses organisasi. Dalam jurnal Rizky Al-Majid, pembahasan lebih ditekankan pada kepemimpinan sebagai membentuk budaya organisasi yang efektif. Jurnal ini secara eksplisit menggunakan teori Mintzberg untuk menjelaskan peran-peran strategis pemimpin, mulai dari interpersonal, transfer informasional, hingga pengambilan keputusan. Pemimpin yang dimaksud berfungsi sebagai simbol nilai organisasi, penghubung antar individu, penyampai visi, hingga pengelola konflik dan negosiator. Pendekatan yang menyeluruh ini menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak akan tumbuh secara optimal tanpa keterlibatan penuh dan aktif dari seorang pemimpin. Keseluruhan hasil analisis memperlihatkan bahwa peran kepemimpinan sangat kontekstual namun memiliki prinsip dasar yang sama. Hadir secara aktif, menjadi contoh, menciptakan visi yang jelas, serta membangun hubungan yang sehat dengan anggota organisasi, baik dalam organisasi formal seperti sekolah dan hotel maupun dalam lingkungan informal, seperti komunitas atau organisasi mahasiswa. Pemimpin tetap menjadi pusat arah dan penggerak utama perubahan. Dengan menggabungkan temuan dari berbagai jurnal, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif selalu berpijak pada kombinasi antara kemampuan strategis dan kualitas personal. Pemimpin yang tidak hanya kompeten dalam tugasnya, tetapi juga mampu memahami dan menggerakkan orang-orang di sekitarnya, memiliki peluang lebih besar dalam menciptakan organisasi yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Masuk ke peran kepemimpinan. Dalam organisasi tidak hanya sebatas pada fungsi administratif, melainkan sangat menentukan arah, dinamika, dan efektivitas kerja tim dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hasil kajian literatur dari 5 artikel ilmiah, ditemukan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja, kepuasan kerja, serta keberlangsungan organisasi. Salah satu temuan penting berasal dari artikel Muhammad Subni yang menekankan bahwa pemimpin ideal adalah mereka yang mampu membangun visi bersama, menciptakan kepercayaan, dan mendorong kerja tim yang kolaboratif. Dalam konteks ini, kepemimpinan menjadi instrumen utama dalam membentuk budaya organisasi yang kuat dan adaptif secara perubahan. Sementara itu, artikel yang ditulis oleh Mursyid Khairullah dan Al-Hilal Ramadan menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan dan kinerja tim. Melalui pendekatan deskriptif kuantitatif, mereka menemukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional secara konsisten mendorong peningkatan produktivitas, motivasi kerja, dan efisien dalam tim. Pemimpin transformasional cenderung memberi inspirasi, mendorong inovasi, dan memperkuat semangat kolektif. Namun, studi ini juga mengakui bahwa gaya transisional tetap diperlukan dalam konteks tertentu, terutama dalam penetapan target dan pemberian umpan balik yang jelas. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam gaya kepemimpinan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan organisasi yang beragam. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Desi Fitriana dan rekannya memperkaya kajian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan wawancara mendalam. Mereka menyoroti bahwa peran kepemimpinan tidak hanya menyangkut aspek struktural, tetapi juga terkait erat dengan dimensi nilai, etika, dan komunikasi. Pemimpin yang sukses bukan hanya mampu mengarahkan bawahan, tetapi yang mampu membangun hubungan interpersonal yang kuat.
memahami aspirasi anggota, serta memberi ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendekatan kepemimpinan yang humanistik dan inklusif lebih efektif dalam menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Melalui sintesis dari kelima artikel, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan berbagai pendekatan sesuai dengan konteks dan tantangan yang dihadapi organisasi. Kepemimpinan transformasional penting dalam membangun visi dan semangat kerja kolektif. Kepemimpinan traksional relevan dalam hal pengawasan dan pencapaian target. Sedangkan kepemimpinan situasional dibutuhkan untuk menjawab dinamika kerja tim yang terus berubah. Selain itu, elemen komunikasi, partisipasi, dan empati juga terbukti menjadi komponen penting dalam memperkuat hubungan antara pemimpin dan anggota tim. Oleh karena itu, organisasi perlu mendorong pengembangan kapasitas kepemimpinan yang komprehensif dan kontekstual agar mampu menjawab tantangan organisasi secara strategis dan berkelanjutan. Mungkin segini dulu penjelasan yang dapat saya jelaskan. Apabila banyak sekali kesalahan dalam bertutur kata atau dalam penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.